Sekali lagi sudah mulai. Slow. Oh, ternyata slow baru baik. Karena kita terbiasa dengan slow, tidak dengan sudah mulai. Tapi kan hari ini kita merayakan bulan budaya dalam etnis Rotet, maka saya menyapa Bapak Mama saudara sekalian dengan sudah mulai untuk mengingatkan kita bahwa arti sudah mulai itu juga sama dengan slow. Hari ini Bapak dan saudara-saudara, sepanjang bulan Mei ini semua warga anggota jemaat ini merayakan bulan budaya. Dan saya cerita sedikit karena saya di Natani, kami sebagi-bagi memang jadwal setiap minggu. Rote punya yang hari ini dimulai itu kami latihan dari 1 minggu yang lalu. Saya kemudian tanya, kita latihan dengan tiap hari juga lah, langgar-langgar sedikit. Kita orang Rote semua ini, masa mesti tiap hari? Bilang begini, Bapak, kita yang sudah di Rote saja baca yang bahasa Rote saja kita tagari. Apalagi yang Rote yang hanya di Kupang, saya pernah injak Rote. Jadi kalau latihan 1-2 kali itu liturgi ketongkar. Hal yang sama saya juga temukan di sini. Karena itu tadi di bagian puji-pujian kita menyanyikan informasi bahwa kalau kita pakai bahasa daerah ini nanti ketolak. Saya bilang sudah puji-pujian ini menyanyi kalau apapun tetap itu kita dapat lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hari ini saya mengajak kita semua untuk kita belajar dari firman Tuhan tadi dengan tema penampakan Yesus memperteguh iman umat berpercaya. Nah, Bapak saudara-saudara, pengalaman tadi ketika mempersiapkan liturgi, saya bertanya kenapa harus setiap hari kita latihan, mereka memberi jawaban supaya liturginya baik. Sesuatu yang diulang-ulang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan penjelasan dan memperoleh kepastian. Kalau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali, artinya sesuatu yang disampaikan itu adalah hal yang penting dan tidak bisa dianggap remeh. Saya ingat kalau waktu masih di kampung dulu, kalau orang tua mau keluar, mereka selalu kasih ingat kami, tolong jaga balai rumah. Kalimat itu bukan berarti bahwa kita jaga rumah jangan balai, tidak. Tapi memastikan bahwa rumah dalam keadaan aman dan semua yang ada di dalam itu bisa beres. Nah, peristiwa penampakan Yesus ini dalam cerita tadi juga dilakukan dan terjadi berulang-ulang kali. Menurut pembacaan Injil Yohanes pasal 21 ayat 1-14, ini adalah penampakan yang ketiga kali. Kita mungkin bertanya, kenapa mesti 3 kali Yesus menampakkan diri? Apakah tidak cukup 1 kali? Apakah tidak cukup 2 kali? Apalagi penampakan Yesus yang ketiga kali ini itu terjadi pada orang yang sama dan pada pengalaman hidup yang sama. Pertama, waktu Yesus bangkit itu di Injil Yohanes 20. Itu waktu murid-murid sedang mengunci diri dalam rumah, Yesus masuk dan menampakkan diri pada para murid. 8 hari kemudian, karena Thomas tidak ada dalam penampakan itu atau peristiwa itu, Yesus datang lagi dan menampakkan diri kepada para murid, terkhususnya kepada Thomas. Dan waktu penampakan kepada Thomas itulah Yesus bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekarang yang kau lihat karena itu percayalah. Sebenarnya penampakan kedua itu cukup meyakinkan para murid. Tapi kenapa kali ketiga Yesus datang lagi dan menampakkan diri kepada para murid? Ini pertanyaan penting buat saudara-saudara, karena mengingat hal ini dilakukan 3 kali atau berulang-ulang kali pada orang-orang yang sama. Apa yang mau dikatakan? Apa yang mau ditegaskan oleh Yesus dalam peristiwa penampakannya yang ketiga bagi para murid di Danau Tiberias? Yang pertama, Yesus datang lagi dan menampakkan diri kepada para murid. Ini pertanyaan penting buat saudara-saudara, karena mengingat hal ini dilakukan 3 kali atau berulang-ulang kali pada orang-orang yang sama. Apa yang mau dikatakan? Apa yang mau ditegaskan oleh Yesus dalam peristiwa penampakannya yang ketiga bagi para murid di Danau
Dari catatan Alkitab ini paling tidak ada dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa di masa itu ada satu kelompok keyakinan yang dipercayai, namanya kelompok Gnostik, atau biasa disebut dengan Gnostisisme. Kelompok ini hanya mempercayai bahwa tubuh rohani manusia yang dapat dibangkitkan, sementara tubuh jasmaninya tidak mungkin bangkit setelah kematian. Pengajaran dari kelompok ini sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang percaya pada Yesus waktu itu. Apalagi ketika peristiwa kematian, murid-murid mulai tercerai-berai. Maka pemahaman ini turut mempengaruhi kehidupan iman orang percaya. Karena itu kebangkitan Kristus melalui penampakannya yang dia lakukan berulang-ulang kali, salah satunya adalah untuk menentang doktrin atau ajaran dari kelompok yang namanya Gnostisisme tadi. Bahwa Yesus itu benar-benar hidup, dan dia hidup, dia menampakkan diri tidak hanya dalam kehidupan atau tubuh rohnya, tapi juga dalam tubuh jasmaninya. Sehingga dia bisa beromong dengan murid-murid, dia bisa kasih tunjuk dia telapak tangan untuk suruh Thomas pegang, dan dia bisa melakukan segala sesuatu, duduk makan, termasuk di dalam teks kita saat ini. Bahwa Yesus mampu melakukan itu baik secara roh maupun secara jasmani. Secara roh dia mampu untuk menembusi ruang dan waktu. Karena itu pada saat murid-murid mengungsi diri dalam rumah, Yesus bisa masuk walaupun pintunya tidak terbuka. Itu karena dia lakukan itu secara roh. Tapi ketika dalam penampakan di Bait Tiberias, Yesus hadir dan menampakkan tubuh jasmaninya yang telah dibangkitkan dan dibangun. Dia bisa ngomong dengan murid-murid, dia bisa tanya, ada apa yang kamu dapatkan hari ini? Itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus tadi hendak meyakinkan semua orang percaya. Alasan yang kedua, bahwa para murid perlu diyakinkan atau perlu diteguhkan iman mereka. Karena penampakan ini bukan hanya sekedar meyakinkan bahwa Yesus hidup, tidak. Tetapi penampakan ini hendak memberi tugas lanjutan kepada para murid. Kalau kita baca ayat selanjutnya dari pasal 21, ada tugas yang Yesus berikan kepada para murid, yaitu menggembalakan domba-domba Allah. Karena itu supaya murid diyakinkan, mereka percaya dengan sungguh-sungguh, maka Yesus perlu berulang-ulang kali menampakkan ini. Karena kalau murid-murid belum yakin sepenuhnya, murid-murid belum percaya sepenuhnya, murid-murid belum diteguhkan sepenuhnya, bagaimana mereka mau bersaksi tentang orang yang mereka beritakan? Bapak Ibu, kita akan bercerita, saya ambil contoh. Kalau kita ada orang mengalami suatu kejadian dan kita ada di TKP, kita bukan ceritanya akan beda. Tapi kalau kita sebenarnya di TKP, kita bukan cerita akan berbeda. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kita hanya dengar dari orang bohong. Tapi kalau kita ada di TKP, maka ketika orang bohong kita akan bilang, yang betul begini, karena waktu itu saya ada di sana. Nah, Yesus menampakkan diri kepada para murid, meyakinkan mereka supaya nanti ketika mereka melaksanakan tugas, murid-murid betul-betul bicara dalam satu keyakinan dan kepastian tinggi. Mereka yakin bahwa betul yang kami beritakan itu adalah Yesus yang benar-benar hidup, Yesus yang benar-benar bangkit, dan yang telah menampakkan diri kepada kami. Nah, Bapak dan saudara-saudara, bacaan Alkitab ini dalam Injil Yohanes 21 tadi dikatakan bahwa Yesus datang dan menyapa mereka, dan Yesus menyapa itu di jam yang sudah tidak ideal lagi. Murid-murid sedang bekerja sepanjang malam, karena ketika peristiwa kematian Tuhan, ternyata murid-murid itu mengalami kekecewaan yang luar biasa.
Mereka hilang harapan mereka. Dengan kehilangan harapan itulah kami kembali pada pekerjaan mereka yang sebelumnya. Kembali ke dalam untuk menjala ikan. Karena Yesus pilih mereka juga dari pekerjaan menjala ikan. Karena kecewa karena mengalami berbagai keputusasaan, murid-murid kembali pada pekerjaan. Tapi Yesus datang dan dia sampaikan pada mereka untuk meneguhkan iman percaya mereka. Menarik daripada peristiwa penampakan ini, paling tidak ada dua hal yang Yesus lakukan sebagai cara unik dalam menampakkan diri kepada para murid. Pertama, Yesus datang dan menyapa murid-murid dengan berkata, "Hai anak-anak, adakah padamu lapar?" Pertanyaan ini Bapak dan saudara-saudara hendak mengingatkan mereka ketika mereka dipanggil pada saat awal mereka menjadi murid-murid Yesus. Waktu Yesus datang dilihat Simon Petrus sedang bersihkan jalan di pantai Danau Tiberias. Yesus kemudian melakukan berkat yang luar biasa. Dan setelah berkat luar biasa mereka dapatkan, Petrus bilang, "Tuhan, janganlah mendekat, karena aku ini orang berdosa." Tapi Yesus bilang begini, "Engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia." Ketika peristiwa penampakan Yesus mengulangi hal yang sama. Artinya mengingatkan mereka bahwa Yesus itu pernah bersama-sama dengan mereka. Dan yang datang menampakkan diri itu adalah orang yang sama, orang yang tidak berbeda. Dia datang dalam pengalaman iman para murid. Dia datang dalam aktivitas keseharian para murid. Dan Yesus mengatakan bahwa ini berita yang sebenarnya. Memang ketika peristiwa itu, murid-murid bilang, "Semangat untuk kami bekerja, tapi tidak ada sesuatu apapun yang kami dapat." Yesus bilang, "Kalau hidup lebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu." Ketaatan pada kehendak dan perkataan Yesus tadi telah membuat mereka mengalami berkat dan sukacita luar biasa. Ini keinginan pertama. Yesus datang sama para murid dan dia memperkenalkan siapa dirinya dengan cara yang tidak baru, dengan cara yang tidak asing, melainkan dengan cara yang sudah biasa mereka jalan bersama. Yang kedua, keunikan dari peristiwa penampakan Yesus. Yesus datang dan menyediakan roti dan ikan, juga api-api. Waktu murid-murid naik ke pantai, Yesus bilang, "Bawalah ikan yang baru kamu tangkap itu." Dan Yesus duduk makan bersama-sama dengan para murid. Duduk makan sebagai tradisi yang dilakukan oleh Yesus, mengingatkan kita pada peristiwa sebelum Yesus ditangkap. Sebelum Paskah itu kan Yesus duduk makan dengan murid-murid dalam peristiwa perjamuan malam. Yesus ambil roti, ambil anggur, dan kemudian berikan kepada para murid. Di pantai Danau Tiberias, Yesus kasih mereka roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Tapi ikan itu menggambarkan kerja dan aktivitas dari murid-murid setiap waktu. Itu dua hal yang tidak datang dari luar, tidak menjadi sesuatu yang asing sehingga murid-murid tidak dapat mengenal Yesus. Karena itu mereka tidak ada yang berani bertanya, karena sebelumnya mereka tahu bahwa ini adalah Yesus. Cara Yesus memperkenalkan dirinya, dia lakukan dengan cara yang setiap hari dia lakukan bersama dengan para murid. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya, kalau begitu dalam perayaan bulan budaya yang ingin diselenggarakan sepanjang bulan Mei dan hari ini kita ada dalam etnis Rote, apa refleksi kita tentang teks ini bagi kehidupan berbudaya kita? Tadi di awal kita dengar bahwa tradisi Madenge itu menjadi ciri khas orang Rote. Bapanggil, berkumpul, lalu kemudian melakukan pekerjaan bersama-sama, berbagi makan minum, duduk bersama satu dengan yang lain.
Karena itu dalam hubungan dengan perayaan dua budaya, saya mau bicara dua hal sebagai poin refleksi. Yang pertama, hidup saling menyapa dalam budaya kita ini adalah bagian dari hidup kita sebagai makhluk sosial. Bagaimana saya ingat waktu saya di kampung saya tadi disebut di sini, Lagu Lego. Saya dari kampung itu, ya, itu bagian paling kampung sekali. Kalau ada orang asing yang biasanya lewat di lampu depan rumah atau orang yang kebetulan lewat dan dia masih dalam perjalanan yang jauh, sebagai masyarakat yang berbudaya kita mesti tegur mereka. Sikap peminum air dulu kok, nah, itu budaya orang Lombok itu. Walaupun orang itu dia tidak kenal, tapi kebetulan dia lewat dari muka rumahnya, dia selalu menyapa dengan kata atau kalimat itu. Ya, dalam bahasa orang Rote, karena Rote itu banyak versi ya. Tapi kalau versinya kami, biasa kami bilang begini, tulis mau minum oe. Artinya singkat minum air dulu. Bukan dikasih air, tapi nanti mau kasih tuan. Tidak mungkin kasih air kosong, pasti kasih tuan. Mungkin kalau ada makan, dikasih makan, dan seterusnya. Budaya menyapa ini harus dibangun kembali dalam hidup bermasyarakat kita, dalam bergereja kita. Banyak orang kadang mengalami persoalan-persoalan, tidak membangun relasi dengan baik karena apa? Tidak pernah saling menyapa satu dengan yang lain. Hidup tetangga, hidup saudara, orang bisa memarah bertahun-tahun, Bapak. Sudah pernah berkunjung rumah, sudah pernah berdiam muka, dan apalagi Bapak sapa itu saudara. Orang yang sementara ada dalam persoalan, dia butuh sapaan itu karena sapaan itu menjadi pemicu bagi diri. Murid-murid yang sementara dalam masalah tadi, mereka sudah hilangkan harapan. Tapi waktu Yesus datang, Yesus sapa mereka, hai anak-anak, adakah lampau padamu? Sapaan itu meneguhkan iman mereka, sekaligus menguatkan mereka bahwa yang datang ini adalah Tuhan kita. Ini juga kita mesti bangun dalam gereja. Kadang-kadang di gereja orang tersinggung hanya karena sudah bersapa. Jangan karena bersapa lagi, bertogol lagi. Hanya karena membalik muka saja orang bisa tersinggung dalam gereja. Kalau hari ini Bapak Mama, kita tidak membudayakan saling sapa dalam gereja, saling sapa dalam kehidupan bertetangga, saling menyapa dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita bangun itu kembali. Kita punya tutur kata, kita punya sapaan terhadap seseorang itu, dia akan membangkitkan semangat hidup orang. Kalau kita menyapa orang dengan kasar, dia hidup akan merasa bisa berguna. Tapi kalau kita menyapa dia dengan kata-kata yang sejuk, kalimat-kalimat yang menyenangkan, dia merasa dia hidup terang. Saya beritahu dalam keluarga Bapak, kita tidak perlu ngomong terlalu jauh di luar sana, di keluarga saja. Coba tanya Bapak Mama dalam rumah. Orang Rote itu kalau panggil saya itu dengan bukan, ya. Tapi coba tanya berapa istri, berapa suami yang panggil dari pasangan, dia bilang bukan. Yang sampai dia panggil Pak Vina, kalau saya bilang dari pun Bapak, atau ini siapa pun Bapak begitu. Ya itu masih agak baik. Maka kalau ada yang Vina, bagi kita itu sesuatu yang tidak etis. Kita panggil tetangga, kita bisa bilang mambuli. Panggil kenalan, kita bisa bilang mambuli. Tapi panggil istri dengan suami, kita justru jarang menyapa dengan sapaan kasih sayang. Kita diajarkan untuk budaya itu Bapak Mama. Dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga, bangun budaya menyapa dengan kasih. Yang kedua, Bapak saudara-saudara, yang dilakukan oleh Yesus melalui peristiwa penampakannya adalah tradisi duduk makan bersama dengan para murid. Waktu keluar dari pantai, Yesus siapkan memang roti, api arang, dan dia minta ikan dari para murid untuk bawa kepadanya. Ini menggambarkan bahwa hidup Yesus dan murid-muridnya adalah hidup dalam budaya berbagi satu dengan yang lain. Sebagai masyarakat yang berbudaya, simbol persekutuan duduk bersama, makan bersama sebagai keluarga itu hal yang sangat penting.
Karena biasa dalam duduk bersama, makan bersama itu ada banyak hal di situ yang dapat kita lakukan. Tapi hari ini Bapak kita sejarah untuk makan bersama. Coba tanya suami istri, anak-anak, apakah setiap hari yang duduk dan makan bersama suami? Siapa lapar tapi makan. Ada yang makannya pagi-pagi, ada yang makannya tengah hari, ada yang makannya tengah malam, ada yang makannya nanti hampir pagi. Kenapa? Karena semua sibuk. Semua sibuk. Yang lebih kacau lagi ya Pak, pengalaman berbagi hari ini, orang bukan senok dan nanti di tetangga. Tapi ketika dia susun banyak-banyak di meja, ada kuah asam, ada daging sapi, ada sayur kangkung, ada lupa, ada macam-macam, di belakangnya HP. Baru dia taruh di status, mari kita makan bersama. Nah ini tetangga yang pas di sebelah rumah ini, kalau dia bilang, aduh orang di sebelah makan bergizi mah, hanya kita lihat di HP. Ada perubahan di sini. Budaya kita tidak mengajarkan kita dengan pola berbagi kasih dengan cara demikian. Tapi kita diajarkan pola berbagi kasih adalah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Yesus datang, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan para murid. Karena itu dia datang, dia memberikan bagi mereka. Dia tahu bahwa ketika dia memberikan, para murid juga diteguhkan dalam iman percaya mereka. Selamat refleksi dalam perayaan bulan budaya. Kita percaya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya.